Oke, selamat malam. Jadi pada kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengimplementasikan blade template ya. Jadi kita dari kelompok 3 ya. Perkenalkan, nama saya Gede Vigo Andika Pratama dan teman sebelah saya Ngurah Prema Satya beserta dua teman kami lagi yaitu Asri Cahyaning dan Beatrix Nainggolan. Nah, jadi mereka sudah membuatkan kita materi tentang bagaimana blade itu bekerja. Sekarang saatnya kita mengimplementasikan bagaimana cara kerja dari blade template itu sendiri. Jadi di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini adalah file yang sebelumnya kita buat ya. Jadi disclaimer dulu, di sini kita sudah memiliki tiga halaman page, yaitu about, blog, dan home. Nah, jadi kita akan masuk dulu ke servernya dulu. PHP. Nge-lag cuy. Bentar ya. Oke, PHP. Lag guys. Kita pakai CMD aja. Kita mau mengaktifkan servernya menggunakan PHP Artisan Serve. Harusnya tadi aku maunya di bagian Visual Studio sih aktifnya, tapi ya entah karena nge-lag, jadi kita tunggu saja sampai servernya aktif ya. Oke, servernya sudah aktif, kita langsung saja masuk ke HTTP. Oke, anjir, kita malah aku malah tekan Ctrl C itu, teman-teman jangan klik Ctrl C ya, karena Ctrl C itu bikin server kalian tuh mati. Oke, kita copy, klik kanan saja, tuh kita masuk ke browser. Oke, kita akan paste saja website yang sudah kita buat tadi ya. Lambat kali ya. Nanti cut aja deh, edit video ya. Oke, kita sudah masuk ke halaman utama ya dari website kita. Itu kita kan ada 3 halaman tuh. Ada halaman utama, ada halaman blog, dan ada halaman about. Oke, halaman aboutnya masih error. Kita akan selesaikan sama-sama ya teman-teman ya. Jelas kita sudah tahu kita ada 3 halaman. Jadi kita akan masuk saja bagaimana blade itu bekerja. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk menggunakan ekstensi dari blade itu sendiri, itu kita bisa masuk saja ke bagian dokumentasi dari Laravel ya teman-teman ya. Kita bisa buka website Laravel, kita cari saja blade template pada menu dokumentasi, ketik saja blade template. Nah, pada blade template ini sendiri kita bisa melihat bagaimana blade template itu bekerja. Contohnya ini, itu menggunakan array, bisa menggunakan array untuk menyimpan data. Contohnya seperti pada road yang sudah saya kerjakan, itu saya menggunakan array 4, ada 4 nama, itu nama kelompok saya sendiri. Nama 1, nama 2, nama 3, dan nama 4 ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja dari array ini sendiri, dari blade template ini sendiri, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya kurawal 2 kali, kurawal 2 untuk memanggil data yang sudah kita buat tadi.
Jadi kita masuk saja ke bagian about ya. Nah, di sini itu masih menggunakan yang namanya PHP, Ehonim, dan lain sebagainya. Kita hapus saja PHP-nya, karena di sini kita bisa menggunakan ekstensi dari Blade itu sendiri dengan menggunakan kurung kurawal 2. Oke, kita akan memanggil sebuah nama 1 hingga nama 4. Sampai nama 4 ya guys ya, karena kita memiliki 4 variabel. Ini email saya tidak menggunakan, biarkan saja karena tidak diperlukan ya teman-teman ya. Kita simpan saja. Kita lihat apakah ini akan terlihat data-data yang sudah kita tampilkan tadi. Oke, bisa kita lihat ya, dari halaman about kita sudah berhasil menampilkan 4 data yang sudah kita kumpulkan di Neurods. Itu nama 1 sampai nama 4. Nah, terus kalau misalkan kita ganti nih namanya, apakah akan berubah? Test dulu. Jika ini berubah artinya komen kita itu berhasil ya. Kita simpan. Oke, ganteng. Itu kita menggunakan ekstensi Blade ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, oke, kita sedikit jelaskan dulu nih. Jadi sebenarnya, secara garis besar, di menggunakan ekstensi Blade ini sendiri itu, dia mengkonvert dari yang awalnya PHP menjadi Blade. Nah, jadi kita bisa melihat di bagian storage ya, teman-teman ya, bagian framework view. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini ada PHP-nya nih. Sebelumnya kan kita pakai PHP tuh, kita ganti aja ke bagian Blade udah lebih gampang. Jadi nanti Laravel itu sendiri akan mengkonversi program Blade kita menjadi PHP, itu yang namanya Blade template. Jadi kita itu dipermudah oleh Laravel. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana proses kerja dari Laravel itu sendiri, karena itu sudah secara otomatis dikerjakan oleh Laravel. Itulah ajaibnya Laravel, sesimpel itu. Jai. Oke, kita lanjut. Kita sudah masuk ke bagian about ya tadi. Terus saya pengen punya yang namanya navbar. Gimana sih caranya biar kita punya navbar? Oke, simple. Kita membutuhkan bantuan dari Bootstrap, template Bootstrap untuk membantu dari jalannya program kita. Kita cari aja get Bootstrap. Oke, get Bootstrap.org soalnya, tapi sama aja sih. Oke, quick start. Nah, jadi ini adalah program Bootstrap awal ya, yang kita butuhkan. Kita masuk saja ke Quick Start, kita copy langsung di sini ya, di bagian Starter Pack-nya. Kita paste di bagian Home. Oke, kita simpan. Terus kita coba jalankan. Kita masuk ke Home ya teman-teman ya. Oke, kita berhasil menjalankan Bootstrap dari Home itu sendiri. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan kita? Kita bisa mengeditnya di sini. Mungkin untuk titelnya itu sendiri, saya bisa menggunakan kelompok template ya. Kelompok template, kemudian ini kita ganti menjadi ini adalah halaman home. Oke, kita simpan. Apakah akan berubah? Oke, sudah berubah ya. Jadi ini tuh belum menarik nih, masih acak-acak nih. Jadi gimana caranya? Kita tambahkan navbar ya teman-teman ya. Kita bisa masuk saja ke bagian ini. Kita masukkan navbar. Oke, kita bisa. Nah, ini.
Jadi ini nih ajaibnya Bootstrap nih, dia tuh udah ada navbar dan lain sebagainya. Kita tinggal pakai aja nih, kita tinggal copy, terus kita tinggal masuk ke ini, ke bagian home. Kita pastikan di bagian body. Oke, ini adalah navbar. Kita simpen, sorry. Kita simpen. Kita coba jalankan. Oke, kita sudah memiliki navbar di atasnya ya. Ada home, fitur, dan lain sebagainya. Ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keperluan kita. Jadi dari template-template ini kita tidak membutuhkan yang namanya disable. Kita hapus saja. Oke, ini bagian home. Oh iya teman-teman, jadi saya pengen biar navbar saya ini menjadi lebih menarik ya. Dari warnanya abu, mungkin saya ingin warnanya itu biru. Nah, gimana caranya? Kita bisa mengganti dari BG body territory, kita bisa menjadi BG primary ya. Kita simpan. Kita coba buka. Oke, warna biru. Terus tulisannya kok warna hitam nih? Gimana caranya nih? Oke, kita akan mengganti tulisannya menjadi warna putih. Di sini kita bisa memakai navbar dark. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa navbar di sini itu sudah kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terus gimana caranya biar navbar kita ini tuh ada di tengah-tengah nih, dan ini juga ada di tengah-tengah. Jadi caranya, split ini tuh kita hapus saja teman-teman. Splitnya kita hapus saja. Terus satu ini kita tambahkan kontainer ya. Oke. Mungkin nanti saja. Kemudian ini kita tambahkan div. Kita tambahkan class container ya teman-teman ya. Class container. Oke. Terus kita atur margin topnya. Ini bebas sih, tapi aku maunya marginnya 4 ya batasnya. Kemudian ini itu kita bungkus dalam kontainer. Oke, kita simpan. Nah, jadi untuk navbar sendiri itu sudah berada di tengah-tengah beserta dengan isinya. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurah. Oke, saya serahkan. Dulu. Oh ini udah nih, udah ya. Udah. Layout tuh sama parsial. Ya. Kita mau ubah radio perbuatan itu dari apa gitu. Baik. Mungkin perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Nurah Budi Prema Satya Ananda, biasa dipanggil Prema. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari fungsi navigasi bar yang dijelaskan oleh rekan saya Vigo. Baik, untuk agar fitur-fitur home, feature pricing ini dapat diklik, kita perlu mengubah jalur dari program tersebut. Nah, di sini nih, pada area ini kita hapus saja. Lalu untuk fungsi ref dalam petik 2 pagar ini kita ubah menjadi slash agar program tersebut bisa jalan menuju fungsi yang satu ke fungsi yang lainnya. Nah, di sini kan ada fitur nih. Di sini saya mungkin ubah menjadi blok. Nah,
agar fungsi dari blok ini bisa terpanggil, kita tambahkan pada slash ini menjadi blok. Begitu juga dengan pricing, kita ubah menjadi slash about. Dan pricing juga kita akan ganti menjadi about. Besar. Mungkin maaf saja ya, saya kan juga masih baru belajar di sini dan mungkin bisa dibantu oleh rekan saya Vigo. Saya sudah profesional. Ya, Canda. baik, saya akan lanjutkan sekali lagi. Dan karena semua fungsi ini sudah saya terapkan, saya akan menyimpannya dan menjalankan webnya. Baik, di sini. Nah, ada yang salah nih. Kenapa kok bisa seperti ini halamannya? Karena fungsi dari program navigasi ini hanya terdiri pada satu halaman saja. Pada halaman home saja ya. Ya, pada halaman home saja, dan saya belum menambahkan fungsi program lainnya di halaman lainnya. Nah, dan yang terpenting, saya juga sudah merubah tampilan dari home, blog, about tersebut. Baik, saya akan melanjutkannya. Solusi. Lalu kenapa sih? Kan ada pertanyaan nih. Kode tersebut kan hanya berlaku untuk satu page saja. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya, kita bisa menggunakan metode layouting yang dimiliki oleh Blade. Baik, yang pertama, saya akan membuat sebuah folder, di mana folder ini saya akan namakan menjadi views. Maaf, menjadi layout. Oke, bentar. Nah, di dalam folder layout ini, saya akan menambahkan sebuah file yang bernama main.php. Di sini, saya akan meng-cut semua program dari file home Blade ini menuju ke file main.php. Maaf. Saya akan lakukan ulang. Baik, di sini akan saya save. Nah, karena ini layout utama, kita atur agar layout ini menampilkan sesuai section page yang ada. Misal kalau lagi di page about, biar nggak muncul konten home, ngerti nggak sih? Mungkin seperti ini. Kita ubah H1 ini menjadi yield dengan yang dibungkus oleh kontainer. Jadi maksudnya itu dia tuh akan menampilkan segala konten yang ada di kontainer ya. Ya, mungkin juga sudah cukup membantu juga ya jelaskan. Baik, saya akan lakukan save. Nah, disclaimer lagi, karena kita kan memakai yield, jadi layout akan menampilkan segala sesuatu yang ada di kontainer tergantung section yang nanti kita panggil. Baik, lalu kita akan pergi ke home Blade. Di sini kita diberitahu bahwa section container di home adalah H1. Ini aslinya adalah H1. Jadi baik, pada menu file home ini saya akan membuat sebuah judul H1.
H1 di mana Jangan isi ini kurang dari, langsung aja H1.2 ya. H1. Bentar. Oke. Jadi di dalam H1 ini saya akan membuat sebuah teks yang bernama halaman home. Halaman home. Nah, pada bagian halaman home ini saya akan bungkus dengan menggunakan kontainer, di mana sebelum kita menggunakan kontainer kita harus menggunakan sebuah perintah yang bernama extend, di mana extend ini berfungsi untuk memberitahu bahwa halaman home kita menggunakan layout utama yang kita buat di menu view, layout, lalu main blade. Saya akan membuatnya langsung. Kita akan membuat extend, di mana saya akan menaruhnya di layout slash main. Bungkus pakai section. Lalu kita di sini juga akan membungkusnya menggunakan section. Bentar. Kata. Kepala aku di situ tak. Tinggal lanjut. Section. Ya, cut. Oke, hati nanti. Baik, di sini saya akan membuat sebuah bungkusan section dengan menggunakan kontainer. Akan menggunakan section. Section. Pakai SC. Kalau penulisnya ke kiri ada kanan agak bingung ya. Iya dah. SC. Dia ada SEC. Baik, di sini saya akan membuat sebuah perintah section. Oke, Di mana section ini saya akan memberi bungkus menggunakan kontainer. Nah, lalu sebuah end section ini saya akan mengubah posisinya menjadi di bawah H1. Baik, kita akan coba save. Dan kita sama aja sih. baik, mungkin sama saja. Dan saya akan mencoba menggunakan blok. Nah, kenapa ini tidak bisa? Tidak ada navbarnya karena saya belum memberi suatu perintah di bagian blok dan juga about. Caranya kita kopikan saja perintah section dan container ini, section dan extend ini ke masing-masing blok, ke masing-masing file yang bernama blok dan juga about. Nah, di sini bagian body hingga ke doctype kita hapus saja dan kita pastekan perintah tadi. Dan ini juga HTML dan hingga script kita hapus dan beri perintah end section. Nggak ada sih karena untuk sectionnya aja. Jadi saya akan copas dari file home ini dan saya akan pastekannya di sini. Ya, simpan. Lalu begitu juga dengan file about ini, saya akan mengcopy bagian extend dan section ini menuju ke file about, dimana saya akan menggantikan doctype hingga body menggunakan perintah ini. Begitu juga dengan end section. Kita hapus, lalu kita gantikan dengan ini. Lalu kita save.
dan kita mencoba reload halaman ini. Dan baik, di sini juga sudah ada ya, udah bisa untuk perintah-perintah yang tadi saya buat. Dan untuk ke blog, kita bisa pergi ke halaman blog dan kita klik about dan kita bisa pergi ke halaman about. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat, salah kata dan lain-lainnya. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini, dan saya serahkan bagian selanjutnya kepada rekan saya, Vigo Andika. Transisi. Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, jadi mungkin ada sedikit fakta menarik ya dari blade template itu sendiri. Nah, oke, jadi coba teman-teman perhatikan. Kenapa sih kok pakai blade? Kenapa nggak yang lain? Nah, ini menarik nih. Kita coba masuk ke bagian about mungkin ya, about. Nah, kalian perhatikan ini extension blade dari nama 1 sampai nama 4. Sekarang kita coba hapus blade-nya. Oke. Nah, setelah kita hapus, itu akan otomatis tidak terdetek. Mengapa demikian? Karena blade itu sendiri itu bersifat unik. Kita tuh boleh menggunakan about.php saja tanpa blade, namun hasilnya akan berbeda. Nah, oke. Kita coba refresh. Nah, nanti dia akan menampilkan query-nya saja dari nama 1 sampai nama 4. Jadi sebenarnya sah-sah saja jika kalian tidak menggunakan blade template, namun segala komen atau code bersifat blade itu tidak bisa digunakan. Jadi jika kalian menggunakan perintah blade, kalian wajib menggunakan ekstensi blade. Jika tidak, ya itu tidak masalah, akan tetap menampilkan file sebagaimana mestinya. Oke, kita langsung saja balikan menjadi blade. Oke, nah jadi untuk blade itu sendiri itu bisa menggunakan partial ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan kembali ke bagian layout main. Nah, jadi teman-teman perhatikan di bagian navbar ya. Nah, kita coba agar navbarnya ini sendiri itu tidak panjang lebar seperti ini. Kita sederhanakan saja dengan memindahkan program tersebut ke dalam folder yang baru kita kerjakan. Kita namakan partial. Oke. Nah, pada partial ini sendiri kita akan membuat file navbar ya. Oke, ini sebagai navbar utama. Nah, terudah nih, simpen. Nah, setelah itu di bagian main, nah ini nih di sini di body kita include. Oke, kita includekan partial yang tadi pada halaman partial main. Oke, kita simpan. Apakah akan berhasil? Oh, partial main not found. Wah, kenapa ini terjadi? Oke, kita coba fix. Oh iya, itu karena kita menggunakan main. Jadi itu harusnya navbar ya teman ya. Navbar. Nah, harusnya itu kayak gini. Kita simpen. Oh ya, jaga-jaga nih. Kita simpen. Oke, kita akan coba refresh. Nah, sudah masuk ya. Jadi mungkin sekian adalah cara bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari blade template itu sendiri. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Saya tutup tutorial kali ini dengan celebration.